ini ada update penanganan bencana di mana RI 1 itu mulai melarang bantuan luar negeri masuk hingga mendesak Menhub melakukan evaluasi terhadap PT TPL imbas banjir. Presiden Prabowo Subianto mengaku ditelepon kepala negara lain yang ingin memberikan bantuan untuk menangani bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, awalnya Prabowo ini sempat mengapresiasi inisiatif para menteri, Panglima TNI hingga Kapolri dalam menangani bencana yang menewaskan ribuan orang ini. Nah, lebih lanjut Prabowo mengatakan ada pihak yang mendesak agar peristiwa banjir dan longsor di Sumatera ini ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Nah, akan tetapi, Kepala Negara menegaskan bahwa kondisi di lokasi ini dapat diatasi oleh pemerintah sendiri. Pada Minggu 14 Desember, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, yakni Abdul Muhari, itu kembali memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir, maksud kami banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Abdul Muhari mengatakan bahwa korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera ini bertambah 10 orang. 9 diantaranya ini berasal dari Aceh dan satu lainnya ditemukan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi total korban jiwa akibat bencana Sumatera hari ini menjadi 1.016 orang, Tribuners. Kemudian data korban hilang itu menjadi 212 orang, berkurang 5 dari data sebelumnya yakni 217 orang. Kapusdatin BNPB menegaskan jumlah korban meninggal yang ditemukan dan pengurangan korban hilang pada hari ini memang tidak sinkron. Karena data korban hilang ini tidak hanya berasal dari data yang ditemukan di lapangan, tapi juga berasal dari penambahan identifikasi korban yang sebelumnya sudah ditemukan. Kemudian untuk data jumlah pengungsi, Abdul Muhari menyebut hari ini berkurang menjadi 624.000, 670.000 dan berkurang sebanyak 29.972 orang. Semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu. Masih tentang update penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Menteri Kehutanan atau Menhub Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar dilakukan audit dan juga evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk atau TPL imbas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Hal itu disampaikan Raja Juli di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 15 Desember. Nah, diketahui bahwa akhir-akhir ini PT TPL sempat menjadi perbincangan setelah disebut-sebut menjadi biang kerok atas bencana yang menewaskan ribuan orang. Nantinya Raja Juli akan menugaskan Wakil Menteri Kehutanan untuk melakukan audit terhadap PT TPL. Raja Juli menyampaikan sampai saat ini Kementerian Kehutanan telah menertibkan 11 subjek hukum terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat.
Dikutip dari pemberitaan kompas.com, pemerintah resmi menghentikan sementara operasional pabrik milik PT TPL atau Inru di Pulau Sumatera sejak Kamis 11 Desember. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT TPL ini menerima 2 kebijakan pemerintah. Pertama terkait Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut. Kemenhut menetapkan penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah PBPH di Aceh, Sumut, dan Sumbar lewat surat tertanggal 8 Desember 2025. Nah, di hari yang sama, perusahaan juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Desember tahun 2025. Surat tersebut memerintahkan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan juga pengangkutan kayu eukaliptus hasil budidaya termasuk PKR. Kebijakan itu diambil sebagai langkah mewaspadai potensi banjir dan juga cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Pada Minggu 14 Desember 2025 kemarin, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari kembali memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Abdul Muhari mengatakan bahwa korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor ini bertambah menjadi 10 orang. 9 diantaranya berasal dari Aceh dan 1 lainnya ditemukan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Total korban jiwa akibat bencana Sumatera hari ini menjadi 1.016 orang. Masih tentang topik yang sama, Tribuners, Presiden Prabowo Subianto ini akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember. Nah, menurutnya pemerintah akan membangun hunian-hunian sementara dan juga hunian-hunian tetap bagi para korban bencana di Pulau Sumatera. Kepala negara menyebut rumah yang akan dibangun ini kemungkinan adalah hunian tetap, dan terkait lahan untuk membangun hunian, Prabowo ini menyebut bisa menggunakan tanah milik negara. Bahkan jika perlu, pembangunan hunian tersebut dapat menggunakan lahan yang dikonsensi. Nah, sementara itu pada Senin sore, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera. Abdul Muhari menyebut jumlah korban jiwa bertambah 14 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 orang. Nah, rinciannya 7 jasad ditemukan di Aceh, kemudian 6 jasad di Sumut dan 1 jasad di Sumatera Barat. Kemudian jumlah korban hilang adalah 206 orang, berkurang dari hari sebelumnya yang berjumlah 212 jiwa. Jumlah pengungsi juga sudah berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin. Dan dalam keterangan yang terpisah, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hukum atau PKH itu mengidentifikasi sebanyak 31 perusahaan di Aceh, Sumut, dan juga Sumbar yang diduga menjadi penyebab bencana lingkungan dengan indikasi pidana yang kini tengah diusut aparat penegak hukum, Tribuners. Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah usai rapat koordinasi di kantor Kejagung, Jakarta pada Senin hari ini. Rapat ini dipimpin oleh Menhan Syafri Syamsuddin dan juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama dengan sejumlah stakeholder, termasuk dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, dan juga Bareskrim Polri. Nah, ia menegaskan bahwa pemetaan telah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana. Febri juga menambahkan pengusutan tidak hanya menyasar perusahaan tetapi juga individu. Nah, kategori pelanggaran mencakup perusahaan tanpa izin, penyalahgunaan izin, kerusakan lingkungan, hingga dugaan tindak pidana korupsi. Komandan Satgas Garuda PKH Majen TNI Dodi Triwinarno merinci sebaran perusahaan yang teridentifikasi menjadi Aceh sebanyak 9 perusahaan terkait langsung dengan daerah aliran sungai atau DAS. Sumatera Utara sebanyak 8 entitas, itu termasuk kelompok pemegang hak atas tanah atau PHT di kawasan Batang Toru, Sungai Geroga, dan juga Langkat. Sementara untuk di Sumatera Barat ini ada 14 perusahaan lokal itu diduga melakukan pelanggaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Nama-nama perusahaan belum diumumkan karena masih dalam proses verifikasi hukum. Namun berdasarkan kategori pelanggaran, ini ada beberapa poin. Yang pertama, perusahaan beroperasi tanpa izin resmi. Yang kedua, ada penyalahgunaan izin pengelolaan kawasan hutan. Yang ketiga, ada aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, kebijakan perizinan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Pesawat yang terbang tiap hari, Medan ke lokasi-lokasi, Halim ke provinsi-provinsi tersebut. Saya sudah perintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Menteri PU, pembangunan hunian segera dilakukan dan 2.000 rumah segera akan mulai dibangun. 1.000 alat berat sudah dikirim, antara lain truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable. 50 jembatan beli sedang kita kerjakan. 7 tadi sudah jadi. Akses jalan darat sebagian besar telah pulih. Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Tapi syukur alhamdulillah sebagian sudah masalah listrik, sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau liwat air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati. Jadi PU itu, PLN bekerja dengan sangat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.